Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kitab fikih atau ringkasan fikih yang dikarang oleh Al-Imam atau Fadilah Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih pada kitab Thaharah, kitab masalah Thaharah, karena bagian ini adalah bagian terpenting dari bab ibadah, di mana ibadah dituntut harus dengan adanya thaharah. Maka para ulama yang paling utama digunakan untuk thaharah adalah air. Zat yang paling utama dijadikan untuk thaharah adalah air. Maka pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang air, maka hukumnya suci. Atau air yang suci kecampuran sesuatu yang suci tanpa merubah hakikat asal daripada air. Bukan air kecampuran atau bukan kopi kecampuran air, itu nanti jadinya air kopi. Kenapa? Karena berubah. Tapi ini kalau kecampuran yang sesuatu yang suci, maka hukumnya suci. Kemudian yang kedua, air yang najis, yang tidak boleh untuk bersuci. Dalam hal ini, air yang suci tetapi bercampur dengan najis dan jumlahnya sedikit, maka hukumnya najis. Dan ini sepakat
Nah, yang ketiga ini adalah air yang banyak kecampuran najis dan tidak merubah sifatnya. Kalau misalkan air laut kecampuran najis jelas karena airnya banyak. Tapi kalau air yang sedikit lalu kecampuran najis, apakah ini najis ataukah suci? Di situ ada penjelasan yang sangat panjang lebar di antara para ulama. Tapi di sini Syekh Shalih Fauzan menyimpulkan dua hal. Al-qismul awal, air yang pertama adalah tahurun, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Sawa'un kana baqiyan ala khilqatihi, sama saja apakah air itu tetap semula tidak berubah atau bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak merubah asal makna atau dari nama air tersebut. Maka ini pembagian yang pertama. Sedangkan pembagian yang kedua menurut Syekh Shalih Fauzan adalah air najis yang tidak boleh untuk dipakai untuk bersuci. Adapun yang banyak disebutkan nanti khilaf tentang mustakmal, air yang bekas dipakai, apakah ini tetap suci ataukah tidak? Nah, ini tidak perlu kita bahas terlalu detail di sini karena ini membutuhkan pembahasan yang sangat panjang lebar. Masuk pada bab berikutnya setelah bab air, karena air ini benda cair yang tidak mungkin bisa diambil kecuali harus dengan menggunakan tempat. Maka yang dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan adalah tempat untuk air, yaitu babun fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffari. Bab tentang hukum bejana atau kita ya ember, tempat air, wa thiyabil kuffar, dan hukum bajunya orang kafir. Misalkan pinjam sarung atau pinjam baju orang non muslim, kita pakai untuk sholat. Nah, bajunya non muslim ini najis ataukah suci? Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama tentang hukum bejana itu, apakah semua bejana boleh dipakai untuk berwudu ataukah tidak? Al-aniyah, yang disebut dengan aniyah, bejana, ia aw'iyatun allati yahfadhu fiha al-ma'. Jadi tempat yang dipakai untuk menyimpan air atau selainnya. Sawa'un kanat minal hadid, baik tempat itu terbuat dari besi, awil khashab, atau terbuat dari kayu, awil juludi, atau terbuat dari kulit dan yang lainnya. Karena tempat itu banyak sekarang.
Apalagi zaman sekarang ini ada yang dari stainless, ada yang dari fiber, ada yang dari plastik, ada yang dari macam-macam. Nah, apa hukum tempat air, atau apakah dia suci dan bisa dipakai untuk tempat air atau tidak? Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal semua bejana itu haram. Karena inilah kaidah umum. Semua bab yang berkaitan dengan muamalah, maka hukum asalnya, hukum dasarnya adalah mubah. Mau pakai baju apa saja, mau pakai ember apa saja, mau pakai apa saja, hukum asalnya adalah mubah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Artinya yang di bumi itu semuanya untuk manusia. Sehingga apa? Ini adalah umum. Semua apa yang di muka bumi ini untuk manusia, mubah, dibolehkan untuk manusia, kecuali yang tidak dibolehkan. Nah, biasanya kecuali ini lebih sedikit daripada yang tidak dikecualikan. Berbeda dengan bab ibadah. Kalau ibadah, kebalikannya. Ibadah itu hukum asalnya tidak boleh dilakukan sampai betul-betul ibadah itu ada dasar hukumnya, ada perintahnya. Sehingga orang tidak boleh melakukan ibadah sampai dia betul-betul ibadah itu adalah ibadah yang ada perintahnya. Nah, kalau ibadah itu tidak boleh kecuali ada tuntunannya. Maka untuk ibadah yang ada tuntunannya lebih sedikit daripada yang tidak ada tuntunannya. Tapi bab muamalah tadi lebih luas. Tadi masalah ember, ini ember yang bulat atau yang lonjong atau yang kotak, itu tidak masalah. Kenapa? Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Fayubahu isti'malu wa ittikhad kulla ina'in tahirin. Maka boleh menggunakan tempat apa saja yang dipakai untuk menampung air, semua tempat yang suci, asal tempat itu suci. Ma'ada nau'ainin, kecuali dua tempat yang tidak boleh. Kecuali dua tempat yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Awalan, yang pertama, ina'id dhahab wal fiddah, tempat air yang terbuat dari emas ataupun perak. Ada gayung, tapi semuanya terbuat dari emas. Maka gayung itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi kalau misalkan gayungnya untuk perhiasan, hanya untuk dijual, tidak masalah. Tapi kalau begitu dipakai untuk wudu, maka tidak. Baik itu muri, semuanya terbuat
terbuat dari emas atau ada sebagian daripada emas, kecuali hanya sedikit. Misalkan ada panci, semuanya terbuat dari aluminium, tapi ada bocor, mungkin ada satu titik, itu yang nambalnya pakai perak misalkan, ditambal pakai perak atau ditambal pakai emas. Ya kalau sedikit maka tidak mengapa. Tapi kalau emas atau perak, lubang ditambal pakai panci itu lain. Ini panci ditambal pakai emas atau perak, maka boleh. Tapi kalau emas hanya tambalannya sedikit, maka tidak boleh. Meskipun tidak boleh ini, apakah berarti wudunya tidak sah ataukah tidak? Nah ini tidak bolehnya menggunakan tidak berarti tidak sahnya wudunya. Jadi meskipun kalau dia ngeyel atau dia mungkin tidak tahu kalau tidak boleh berwudu dengan tempat yang terbuat dari perak, dia tidak tahu, lalu dia berwudu dengan tempat yang dari perak, maka wudunya tetap sah. Kalau dia sudah tahu, maka wudunya sah, tapi dia berdosa. Wudunya sah, tapi dia berdosa. Loh kok bisa ada ibadah yang sah tapi berdosa? Perlu diketahui perbedaan antara larangan ibadah yang merupakan larangan dari ibadah itu sendiri dan larangan ibadah yang secara umum. Contoh, orang sholat menggunakan sarung hasil korupsi. Sholat pakai sarung, sarungnya dibeli dari hasil korupsi. Bukankah korupsi itu haram? Ya, korupsi itu haram. Berarti itu kan larangan. Lah kok dipakai untuk sholat? Ya, larangan korupsi adalah larangan jenis yang bukan mutlak untuk sholat. Artinya dia umum, baik di dalam sholat atau di luar sholat tidak boleh korupsi. Sehingga orang yang korupsi lalu diberikan sarung atau bahkan mungkin untuk bikin masjid, apakah sah sholat di masjid yang dibangun dari hasil korupsi? Maka sholatnya hukumnya adalah sah. Kenapa? Larangan tersebut bukan larangan mutlak untuk sholat. Contoh yang lain, orang puasa lalu dia ghibah atau menggunjing. Bukankah menggunjing itu haram dan termasuk dari dosa besar? Jawabannya ya. Berarti batal dong. Orang puasa menggunjing. Kita katakan menggunjing adalah larangan umum, baik ketika puasa atau di luar puasa, bukan larangan puasa. Sehingga Pak, ketika orang berpuasa kemudian menggunjing, apakah batal puasanya? Tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena bukan larangan khusus untuk puasa. Sama dengan berwudu, yang membatalkan wudu itu jelas, seperti misalkan buang angin, buang air kecil, buang air besar,
Kemudian nanti ada tidur, nanti akan kita bahas tentang pembatal-pembatal wudu. Tidur yang seperti apa, tidur gaya seperti apa, miring atau melumah. Maka ini merupakan pembatal wudu. Dan kalau orang berwudu dengan menggunakan tempat dari perak atau emas, apakah wudunya sah? Ya, kita katakan wudunya sah. Tapi kalau dia sengaja pakai hal tersebut, maka dia berdosa. Maka hukumnya berdosa. Wa dalilu tahrim ina'id dzahab wal fiddah, adapun dalil yang menyebutkan tentang larangan menggunakan tempat dari emas ataupun perak adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari bejana atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kalau minum tidak boleh, ya berarti berwudu dari tempat tersebut juga tidak boleh. Wala ta'kulu fi sa'afihima. Jangan kamu makan dari piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena emas dan perak ini adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Maksudnya orang-orang kafir di dunia, mereka itu tidak ada akhirat. Mereka biasa pakai emas sebagai untuk fakhr, untuk merasa berbangga diri. Kalau gelasnya aja pakainya emas, gelasnya pakai perak. Biar itu yang dipakai, yang pakai orang-orang kafir saja. Sedangkan walana fil akhirah, sedangkan itu nanti untuk kita di akhirat. Untuk kita di akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala dan Muhammadun min wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Jadi penduduk surga itu piringnya, mangkoknya, gelasnya, kemudian semua perabotannya itu terbuat dari emas, perak, dan permata. Jadi ini memang nanti untuk khas di akhirat. Nah, kalau kita pakai di dunia, nanti kita di akhirat tidak punya jatah, punya khusus. Maka kata Rasulullah, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Bapak Ibu, insya sudah ada unjukan daharan. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti, bukan berarti orang Islam tidak boleh punya emas dan tidak boleh punya perak. Ini tidak dimaknai seperti sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Berarti orang Islam harus susah di dunia.
Nah, ada seorang ulama yang ketika itu dia adalah seorang mufti di Mesir. Beliau seorang mufti, tentunya namanya mufti atau hakim. Kalau di Arab itu hakim itu di kapal, dapat rumah dinas, ada pengawal khusus, kemana-mana dikawal. Suatu ketika beliau melewati sebuah pasar dengan kendaraan yang mewah dan pengawal. Ketika beliau naik kendaraan, dicegat oleh salah seorang Yahudi. Dan Yahudi itu dia penjual di pasar tradisional, bukan mall. Ini penjual pasar tradisional. Dia penjual minyak. Otomatis orang jualan minyak itu mesti bajunya kotor. Bajunya kotor, lengket dan lain sebagainya. Orang Yahudi ini ingat mufti ini dan mengatakan, saya minta waktu sebentar, wahai mufti, saya ingin berbicara. Kata mufti, silakan. Lalu kemudian beliau mengatakan, bukankah Nabi pernah bersabda bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Nah sekarang kok kita berbalik, Anda enak-enakan, Anda seorang muslim naik kendaraan mewah, pakai pakaian yang bagus, ada pengawalnya, kok seperti hidup di surga. Sedangkan saya orang Yahudi hidup di surga atau hidup di dunia, kok cuma sebagai penjual minyak, kok yang ngerokok, kok sabda Nabi kok tidak sesuai. Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya surga itu atau dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi kok kenapa ada orang kafir yang miskin? Beliau tersenyum dan mengatakan, iya, itu belum, dan hadis Nabi tidak akan salah. Karena ketahuilah, apa yang aku miliki di dunia dengan dibandingkan dengan apa yang aku nanti aku miliki di akhirat, maka yang aku miliki itu tidak ada apa-apanya. Ini seperti penjara. Ini seperti penjara. Tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini, serba dibatasi. Ada aturan main. Punya uang ada zakatnya, punya harta ini ada zakatnya, mau ini ada aturannya, serba terbatas. Umat Islam itu serba terbatas di dunia. Mau berbuat sesuatu ada larangan, ada aturannya, jadi dibatasi, sama seperti penjara. Hanya dibuat. Kalau mau main ya kesana pojok temboknya. Sana sama orang muslim di dunia itu begitu. Mau jalan ke sini, mau muamalah, ini ada unsur ribanya enggak, ini ada unsur maisir, ada unsur judinya atau tidak. Semuanya serba ada larangannya. Maka kata beliau, hidup kami ini yang kamu anggap ini kayaknya adalah bagus dibandingkan dengan nikmat surga. Ini adalah sebuah penjara. Sedangkan engkau wahai Yahudi, hidupmu yang seperti ini dibandingkan dengan siksa di neraka, ini hidupmu sudah seperti surga. Hidupmu dengan penjual minyak, bisa menghirup dengan tenang, bisa dapat
harta dengan jualan minyak itu dibandingkan dengan siksa neraka, maka hidupmu sekarang itu bagaikan surga. Ini jawaban yang luar biasa. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Kita lihat orang kafir itu muamalahnya mau terjak apa saja silakan. Gak ada kata-kata haram. Mau terjak ini jualan apa, jika ini juga apa. Kalau orang Islam terbatas. Orang Islam terbatas. Salah satunya yang dibatasi adalah tidak boleh memakai emas dan perak sebagai alat untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Emas dan perak hanya dibolehkan untuk jual beli, tukar, menukar, barter. Dan emas dan perak hanya boleh untuk perhiasan wanita saja. Maka suatu hari Rasulullah SAW beliau bersabda, memperlihatkan kepada sahabat, beliau di tangan kanannya ada emas dan perak, dan sebelah kiri ada emas, di sebelah kirinya beliau bawa sutra. Emas kanan, kiri sutra. Biar jelas sahabat, dia tahu ini namanya emas, ini namanya perak, ini namanya sutra, dibawakan langsung. Sambil beliau mengatakan, hadani haramun lidukuri ummati hillun liinatihim. Dua benda ini, emas dan sutra, adalah haram untuk umatku yang laki-laki. Haram untuk umatku yang laki-laki dipakai. Emas dipakai cincin, emas dipakai untuk kalung, untuk laki-laki haram, tidak boleh. Laki-laki pakai sutra haram, tidak boleh. Tapi beliau mengatakan hilun liinatihim. Tapi dua barang ini halal untuk umatku yang perempuan. Sehingga emas untuk perhiasan hanya boleh dipakai untuk wanita. Laki-laki di dunia tidak boleh pakai perhiasan dari emas. Tidak boleh pakai perhiasan dari emas. Kalau perak boleh. Tapi kalau emas tidak boleh. Tapi kalau wanita boleh. Loh, kok cuma wanita toh? Ini wanita itu karena darurat. Apa daruratnya wanita? Karena wanita punya kewajiban berhias untuk suaminya. Nah, hiasan yang paling menarik untuk wanita adalah emas. Maka wanita dibolehkan karena darurat. Karena namanya wanita itu laki-laki ingin memandang indah wanita. Maka wanita kalau tidak diberikan perhiasan, maka sulit mereka untuk berhias. Maka karena darurat ini untuk suaminya berhias, maka sampai Islam menghalalkan perhiasan emas bagi wanita. Artinya wanita hanya boleh pakai emas di depan suaminya. Jangan terbalik. Mau kondangan pakai semua. Begitu sampai rumah copot semua. Kembali. Harusnya kalau mau keluar copot semua. Kalau di rumah pakai semua. Kenapa? Itulah sesuai dengan aturan main. Kenapa? Karena berhias di depan suami hukumnya adalah kewajiban. Hukumnya adalah kewajiban. Dan itu darurat.
Darurat sekali wanita berhias untuk suami. Cuma ya, nggak tahu kebalik sekarang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, barang siapa alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari tempat bejana yang terbuat dari fiddah, dari perak, innama yujadjiru fi batnihi nar jahannam, dia sama saja memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Sama saja dia seperti memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Dan kita harus tahu kaidah dosa besar adalah jika dosa itu diancam di dunia, maka itu dosa besar. Yang kedua, jika dosa itu diancam di akhirat, itu juga dosa besar. Nah, di sini orang yang pakai atau minum dari bejana yang terbuat dari perak, itu seperti nanti di akhirat dia masukkan ke dalam perutnya api neraka. Ini ancamannya di akhirat. Berarti ini juga dosa besar. Wan nahyu 'an syai' yatanawalu khalisan aw munsi'an. Dan larangan ini berlaku untuk yang murni ataupun yang bagian. Misalkan ada cincin, setengahnya emas, setengahnya perak. Untuk laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Atau gelas terbuat dari emas atau perak, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan gelas ada sedikit tambalan dari emas atau perak, maka hukumnya boleh. Dan ini Rasulullah sangat keras dalam masalah ini. Pernah suatu ketika ada seorang pemuda, Rasulullah melihat pemuda ini pakai cincin dari emas. Pemuda pakai cincin dari emas. Apa yang dilakukan Rasulullah dengan pemuda ini? Langsung pegang tangannya, yang ada emasnya langsung diambil dan ditarik dengan sekuat tenaga. Kalau ditarik kan mesti sakit. Sudah itu cincinnya itu langsung dilempar oleh Rasulullah di depan matanya. Ini menunjukkan satu dari kisah ini adalah tidak selamanya dakwah itu pelan-pelan, terkadang keras. Jadi dakwah itu memang hukum asal dakwah itu ya pelan-pelan, jangan keras. Hukum asal dakwah itu adalah lemah lembut. Tapi terkadang ada dakwah yang harus dengan keras. Asal tepat waktunya, tepat sasarannya. Kalau nggak tepat ini gelut. Nah, Rasulullah SAW kenapa keras? Karena beliau waktunya tepat dan sasarannya tepat. Dan beliau sudah prediksi kalau beliau melakukan pada pemuda ini tidak bakal marah. Dan betul, beliau prediksi betul. Setelah beliau buang itu emasnya, cincinnya, dibuang depan matanya. Sudah gitu gak diajak ngomong, pergi Rasulullah. Sama seperti misalkan kita mau dakwah, ada orang rokok, terus tiba-tiba kita ambil dari mulutnya, pokoknya dia pergi. Wah, itu mungkin langsung sendirian.
Nah itu langsung seperti itu, ditinggal pergi. Kemudian ada sahabatnya yang sampingnya itu akhirnya ngambil cincinnya itu, karena pemuda yang lagi ini bengong dia, sudah langsung ditinggal pergi. Nah, pemuda temannya satu itu ngambil, ini cincinmu. Apa yang dikatakan pemuda ini? Saya tidak sudi mengambil barang yang sudah dibuang Rasulullah. Akhirnya kata Pak Lewis, tidak apa. Jadi, karena kalau cincin cuma kita miliki, nggak dipakai, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah ketika dipakai. Jadi temannya dia mengatakan, aku tidak sudi, wallahi aku tidak sudi mengambil barang yang oleh Rasul sudah dibuang. Jadi dengan waktu yang tepat, cara yang tepat, sasaran yang tepat, dakwah itu sukses. Kenapa? Kalau dakwah tidak pinter-pinter, tidak sukses. Seperti misalkan, mohon maaf, sebagian kawan-kawan di dalam dakwah, apa saja mesti dikaitkan dengan khilafah. Kabut asap ini gara-gara tidak menerapkan khilafah Islamiyah. Apa hubungannya kabut asap dengan khilafah Islamiyah? Ini kalau kami anggap itu kurang cerdas, tidak menempatkan dakwah pada sasarannya. Karena kami pernah ada yang berdakwah seperti itu di lereng Merapi yang kena musibah lahar, Merapi dia ceramah. Ini karena tidak menerapkan syariah Islam. Orang lereng Merapi apa hubungannya dengan syariah? Jadi dakwah, kebetulan kami adalah lulusan Madinah, fakultas dakwah, sehingga kami paham tentang bagaimana harus berdakwah. Ini gak ada kaitannya khilafah Islamiyah dengan korban Merapi. Jadi dakwah itu harus cerdas, tepat sasaran. Kalau keras, boleh keras, asal pas. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau keras kok tidak pakai aturan main, lari semua. Ini bid'ah, ini haram. Siapa dulu ini sudah ngaji atau belum? Pengajiannya sudah lama atau tidak? Itu harus dilihat. Ngaji baru 2 kali sudah langsung bahas bid'ah ini, ya pergi semua. Bahkan sekarang mungkin di desa-desa itu harus jangan menggunakan kata-kata bid'ah. Kenapa? Kita lihat sebagian umat Islam tidak suka dengan kalimat bid'ah. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Sehingga apa? Maka kita pilih bahasa yang tidak pakai bid'ah. Misalkan, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ini tidak pernah dilakukan Rasul. Tak bodoh, sama. Bid'ah juga tidak pernah dilakukan Rasul. Tapi kan itu di desa-desa, itu lebih lebih bersahabat bahasa itu daripada harus pakai lafaz bid'ah yang orang sudah hobi. Ya orang sudah. Jadi dakwah yang pertama harus cerdas. Materinya harus tepat. Kenapa kok Jumat mesti rata-rata pada tidur? Bisa jadi jamaahnya yang salah, tapi kami lihat kalau lihat ini termasuk yang salah adalah khatibnya. Pertama apa? Kadang-kadang judulnya nggak nyambung. Jumat bahas pertanian, Jumat bahas kan cocok. Pembahasan Jumat adalah pembahasan yang simple, maksud dan tujuannya apa sampaikan, dalilnya apa, larangannya apa sampaikan. Kalau kemudian mau bertele-tele nanti setelah Jumatan. Jadi intinya apa? Jumatan bahas
ngalor tidur ngalor itu. Jadi intinya cuma satu. Cerita sana. Ini kalau ditinggal pengajian, ditinggal tidur jamaahnya ya wajar. Kenapa? Ini khawatirnya bikin ngantuk. Jumat juga harus ada aturannya. Suaranya jangan Jumat innal hamdalillah. Jumat itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Cara muqaddimah pun beda. Kalau khutbah Jumat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu sudah begitu assalamualaikum ditinggal. Bahkan kadang-kadang harus ada kata-kata yang diulang. Kalau kata-kata yang penting itu dalam khutbah Jumat harus diulang. Wallahi riba adalah haram. Riba adalah haram. Jadi sesuatu yang harus kita inti yang disampaikan itu harus kadang-kadang harus diulang 2 kali. Jadi riba itu adalah haram. Itu sama. Jadi kapan-kapan ada khusus teori atau praktek tentang khutbah Jumat. Jadi biar khutbah Jumat Idul Fitri nggak ngantuk. Kami khutbah di video biasanya jamaahnya pada bubar. Ini ketika kami khutbah dari awal sampai akhir nggak ada yang pergi. Ini khutbahnya kayak orang marah. Saya bilang ya khutbah itu harus seperti ka'annahu, dalam hadis dikatakan ka'annahu mubdiru jaish. Rasul itu kalau khutbah ihmarrat 'aina, matanya itu merah, wajahnya itu seperti orang marah. Beliau ka'annahu mubdiru jaish, seperti orang yang sedang mempersiapkan pasukan perang. Tidak ada orang pasukan perang. Baris ya, baris. Siap. Itu baris. Itu bukan mempersiapkan perang. Jadi memang perlu ada seperti pelatihan khutbah itu khususnya untuk dai-dai supaya apa? Tadi jamaahnya jangan tidur. Adapun sesuatu yang sedikit dari kita kurang lagi, sesuatu yang sedikit misalkan dari gelas ataupun piring, ada sedikit dari emas dan perak, maka itu tidak mengapa. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, in 'aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi biha. Telah sepakat para ulama haram makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa jami' anwa'il isti'mal fi ma'na al-akli wasyurbi wal bil ijma'. Dan termasuk semua penggunaan pemanfaatan yang sama seperti makan dan minum. Misalkan sapu pakai emas, tidak boleh. Atau sekarang tutup HP pakainya emas, tidak boleh. Wa tahrimul isti'mal wa ittihad yashmulu adh-dhukur wal inath. Adapun penggunaan makan dan minum seperti ini itu mencukup umum semua laki-laki dan perempuan. Wa innama ubihu tahalli lin nisa lihajatihin.
Adapun wanita boleh memakai perhiasan dari emas, boleh pakai perhiasan. Artinya apa? Boleh pakai untuk anting, boleh pakai untuk gelang, kalung. Itu boleh lihajatihinna, karena wanita sangat membutuhkan yang namanya perhiasan dari emas. Ila tazin zauj, karena dia butuh untuk berdandan di depan suaminya. Ya, tadi harusnya kalau di rumah itu malah kudu di go. Kalau mau kondangan lepas, itu baru pemakaian yang benar. Wa tubahu aliyatul kufar yasta'milunaha ma lam ta'lam najasatiha. Termasuk boleh memakai bejana atau tempat orang kafir. Misalkan embernya orang kafir, itu boleh kita pakai. Kenapa? Orang kafir disebutkan najis, itu bukan najis zahir, bukan najis hissi, najis tidak. Karena Rasul mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikina najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Rasulullah mengatakan dalam hadis, al-mu'min la yanjus, orang Islam, orang mukmin tidak najis. Nah, najis di sini bukan najis mana, bukan najis isi, bukan berarti kalau salaman dengan orang non muslim terus dicuci, tidak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya najis adalah najis akidah, najis keyakinan, itu najis kotor, bukan zatnya ini yang najis. Maka selama tidak kita ketahui, misalkan kita tidak lihat gelasnya ada najisnya atau piringnya ada najisnya, kita disuruh makan di orang Nasrani atau orang Yahudi, boleh-boleh saja. Bahkan Rasulullah SAW ketika diundang makan oleh orang Yahudi, beliau datangi undangan makannya dan beliau makan di situ. Padahal itu orang Yahudi. Selama kita tidak tahu najisnya ada najis atau tidak. Kalau ada najisnya ya bersihkan. Kalau ada najisnya bersihkan. Bahkan ada sahabat yang mendapatkan hadiah daging dari orang Yahudi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini saya dapat hadiah daging dari orang Yahudi. Halalnya, kata Rasulullah, saya nggak tahu dia, kata dia sahabatnya, saya nggak tahu dia baca bismillah atau tidak. Kata Rasulullah, kamu yang makan dan sebelum makan kamu yang baca bismillah, simpel. Nanti tidak perlu kita tanya-tanya orang ini baca bismillah, kalau baca setiap nanya tukang ayam, tadi baca bismillah kan? Kalau sudah usah beli. Yang kedua, al-juludul maitah, yang tidak dibolehkan untuk dipakai ketika orang itu berwudu adalah juludul maitah. Tempat yang terbuat dari kulit, tapi ini kulitnya kulit bangkai. Misalkan sapi, tapi sapinya mati, belum sempat disembelih sudah mati. Kalau kulit itu adalah dari binatang yang halal, maka hukumnya suci. Tapi kalau kulit itu dari binatang yang haram dimakan, maka hukumnya najis. Seperti kulit babi ya tidak boleh. Tapi kalau kulit sapi boleh. Tapi kan bagaimana dengan kalau sapinya itu sapi yang mati karena sakit atau apa, atau ketabrak? Bagaimana kulitnya? Maka kulitnya itu hukumnya najis juga, kecuali apabila sudah disamak ya, dubir, apabila sudah disamak. Nah, para ulama khilaf, terjadi perbedaan pendapat, apakah kulit bangkai
itu jika sudah disamak itu jadi suci atau enggak? Pendapat jumhur ulama dalam hal ini adalah hukumnya suci. Wa tubahu thiyabul kuffar dalam ta'lam najasatuha. Dibolehkan untuk memakai pakaian orang non-muslim, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk apa? Artinya tidak najis, pakaiannya orang Nasrani tidak najis selama kita tidak lihat ada najisnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dia habis pegang-pegang anjingnya, kemudian biar dilapkan di sini, apakah hukumnya najis? Ya tidak boleh, karena kita lihat ada najisnya. Tapi bagaimana pakaian yang di lemarinya? Ya hukumnya boleh. Kenapa? Kita tidak lihat ada najisnya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hukum aniyah, hukum alat yang dipakai untuk bersuci, dan juga hukum pakaiannya orang kafir, apakah boleh untuk dipakai sholat atau tidak. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang 5 menit kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bekas air wudhu, Pak. Bekas air. Jadi kita wudhu, kita tampung di ember, kemudian selesai kita sholat air. Nah, kemudian air bekas ini kita pakai untuk siram-siram. Nah, ketika kita siram-siram kecipratan pakaian kita, itu pakaian kita itu najis dan untuk siram. Terima kasih. Assalamualaikum. Lalu kembali dalam hal ini tentang masalah air yang bekas dipakai, artinya air yang sudah kecampuran. Tadi kesimpulannya yang sudah kita bahas, air yang kecampuran dengan sesuatu yang suci, maka tetap dia hukumnya suci. Sehingga kalau misalkan untuk nyiram tanaman, mengenakan badan, dia tidak najis selama kita tidak lihat ada najisnya. Tidak jadi mengapa. Bekas air wudu kemudian untuk siram tanaman tidak mengapa. Bagaimana dengan misalkan ada orang berwudu dari ember, lalu masih ada sisanya. Nah, sisa air wudu ini boleh untuk wudu atau tidak? Nah, inilah yang disebut dengan air musta'mal, air yang bekas sisa untuk dipakai. Kalau mazhab Syafi'i, air itu kalau tidak dari 2 kula, berapa ratus liter, kula itu bukan kolak, ini ukuran di bahasa Arab, di dalam Arab itu 2 kula. Kalau tidak 2 kula maka tidak boleh untuk wudu lagi. Jadi dari salin air baru. Tapi melihat dari kesimpulan kita, selama dia tidak ada najis, ya hukumnya tetap suci. Orang berwudu dari ember, setelah selesai kita berwudu dari ember itu, dari sisa itu, maka tidak mengapa. Berdalil dengan bahwasanya air itu jika tercampur dengan sesuatu yang suci, maka tetap hukumnya suci. Allah. Ada yang lain? Silakan. Langsung saja pertanyaan. Saya suatu ketika ada sebuah pesta di pernikahan. Kebetulan sholat untuk wajibnya ketika itu jamaahnya tertinggal. Dan di situ yang punya gawe itu orang Nasrani, dan kebetulan jauh dari tempat masjid juga, sehingga terpaksa kita sholat di situ, di rumah situ. Apakah boleh gitu seperti itu? Terima kasih. Ya, bolehkah sholat di tempat rumahnya orang Nasrani? Boleh. Tidak masalah, selama tidak ada melihat ada najisnya. Selama kita tidak melihat ada najisnya. Bagaimana kalau ada salib? Ya turunkan dulu.
ya, seperti misalnya ada orang yang sakit kemudian di Bethesda atau di anti rapi, situ ada salibnya, turunkan, taruh di laci dulu, kita sholat. Apakah suci? Suci. Tapi kan itu kalau orang Nasrani itu najis, itu najis keyakinan, bukan najis zat. Berarti tangannya itu najis. Jadi boleh kita sholat di sana. Allah langsung. Terima kasih. Apa hukum air yang masuk kembali ke bak setelah kita pakai untuk mandi besar? Kembali pada kaidah air. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang air. Kaidahnya adalah air suci bisa jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya suci. Nah, ini air tercampur dengan bekas badan kita, sedangkan badan kita ini suci. Maka ini termasuk dari pembagian air bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya adalah suci dan boleh untuk berwudu. Wallahu a'lam. Jadi masa kemarin kalau tidak salah tentang air kena tai cecak. Air kena tai cecak, kotoran cecak. Sedangkan cecak itu hukumnya haram dan kotorannya berarti hukumnya najis. Nah, kemarin kita sebutkan tentang apakah cecak itu termasuk golongan tawafin atau tidak. Karena ada tawafin ini hewan yang selalu lalu lalang di rumah kita. Seandainya kita dikatakan najis, maka nanti kita akan kerepotan. Seperti cahaya, kemudian kucing yang lalu lalang di depan kita. Maka jika dia termasuk tawafin, maka hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Dan seperti pola kita itu kan baik masjid atau di mana sering kena memasukkan kotoran cacat, maka ini tidak najis. Selama tadi airnya tidak berubah dari sifat aslinya, jadi warna, bau dan rasanya tidak berubah. Demikian Bapak Ibu muliakan, kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya di hari Jumat berikutnya, dan marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Dan yang masih punya wudu bisa dilanjutkan dengan sholat sunat syuruk. Kita lakukan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.